Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Sony yang terhormat. Eh, Perkenalkan, saya Nika Patria dengan NRP 502622111. Di sini saya akan menjalankan mengenai lab yang ke-6.2.7, yaitu build a sample web app in a Docker container. Jadi basically di sini kita akan membuat suatu sampel web aplikasi di dalam Docker container. Nah, jadi part pertamanya adalah melaunch DevOps Association Virtual Machine. Ini sudah saya launch. Oke. Lalu yang part kedua adalah membuat simple bash script. Oke. Jadi base knowledge ini untuk menjalankan beberapa komen Docker ya. Is crucial for working continuous integration, continuous deployment, containers, and with your development base. Script help programmers, jadi suatu script untuk mengautomatisasi suatu task ya. Jadi misalnya nanti kita akan menulis suatu script yang nanti langsung akan terminal bisa pahami. In this part, we will briefly review how to create a bash script. Later in the lab, kita akan memakai bash script tersebut untuk otomatisasi membuat web app di dalam Docker container. Oke. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke cd labs devnet source sample app. Oke, kita masuk lalu kita touch untuk membuat file baru. User input.sh. Nah, oke, kita ls, kita lihat dulu. Oke, sudah ada user input.sh. Lalu kita membukanya di dalam nano user input.sh. Bentar, oke. Sudah masuk ke dalam nano. Nah, sekarang kita add the shebang to the top of the script. From here you can enter comments for your bash script. Jadi kita bisa masukkan komen untuk bash script kita. Use arrow key to navigate. Notice the comment at the bottom. Oke, ini untuk gunakannya. Oke, sekarang at the shebang we tell the system that this file includes comment to need to be run in the bash shell. Oke, jadi kita menambahkan ini untuk supaya dia tahu kalau kalau ini akan dijalankan di dalam bash shell. Oke, you can use a graphical text editor. Oke, pakai VS Code bisa, Nano, Vim bisa. Yang penting text editor ya. Oke, kita tambahkan bin bash. Oke, enter some simple bash command for your script. Echo min n, enter your name. Enter your name. Ini kita nanti untuk memasukkan apa itu namanya ya. Namanya kita nanti masuk di sini. Lalu kita baca username, read username. Lalu echo your name is dollar atau suatu objek username. Tutup. Oke. Udah. Exit nano and save the script. Echo min n, enter your name. Read username. Masukkan your name is username. Oke, done. Ctrl X. Save modify. Oh yes. File to improve user input data. Yes, enter. Lalu udah exit nano. Sekarang kita bisa langsung run tadi ya. Kita bash user input.desa. Oke, enter your name. Name is Bob. And your name is Bob. Oke. Itu adalah bash script. Oke. Change the mode of the script into an executable files for all user. Oke. ls min l untuk melihat statusnya ya. rw egg. Nah, ini rw read write aja. Ada execute.
Sekarang kita cemot untuk menambahkan executables user input.sh. Oke, sekarang kita lihat RWX kita sekarang sudah punya executables untuk semua user. Oke, bagus. Sekarang rename the file to remove.sh extension. Oke, mv or rm juga bisa. User input.sh, user strip input. Jadi nggak ada sh-nya. Oke, ls kita cek user input aja. Oke, execute from the command line. Jadi kita langsung // itu untuk mengexecute ya suatu shell script command kalau nggak salah waktu itu pernah dibilang, atau correct me if I'm wrong ya. Your name is Bob. Oke, my name is Bob. Oke, investigate other bash script. You have a little or no creating bash script. Take time some research. Oke, itu adalah suatu tips bash script. Saya mencoba lihat-lihat dulu bash script itu ada apa saja ya. Examples. Oke. Ini apakah sudah record? Baik, aman. Oke, example. Bin bash. Echo. Echo. Oke, ada berbagai macam bash script ya. Hello world. Coba kita lihat. Nano hello.sh. Oke. Ya, itu sebenarnya beberapa executable files yang bisa kita buat di dalam basically di dalam ini ya, terminal ya untuk Linux version. Oke, kita lanjutkan untuk create a sample web app. Before we can launch, we first need the app. Kita harus punya aplikasi tentunya ya. You will create a very simple Python script. Kita membuat Python script yang sangat simple yang bisa menampilkan IP address suatu klien ketika klien memasuki website tersebut ya. Misalnya kita buka websitenya namanya cek IP address. Nah, itu yang akan kita buat menggunakan Python ya, simple Python. Web application developers using Python typically leverage a framework. Framework itu seperti library ya. Flash is a web application to written in Python. Jadi suatu framework mungkin ya untuk membuat aplikasi web yang ditulis menggunakan Python. Other frameworks biasa Tornado, Pyramids. You will use this framework to create a sample web app. Oke, Flash receive request, mendapatkan request dan menghasilkan suatu respon untuk user di dalam web app. Oke. Ini berguna untuk website dinamis karena membolehkan suatu user untuk berinteraksi dengan konten yang dinamis yang membuat sampel web app ini bisa menampilkan IP address karena itu merupakan website dinamis ya yang diminta. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan pip 3, Python 3, kita install framework Flash. Oke. Open the sample app.py file. Oke. Kita bisa dalam nano aja ya supaya terbiasa menulis di dalam sini. Nano kita buka sample app ya. Ntar kita di sini isinya apa aja ya? Sample app. Sample app.py. Okay, add this to this file for the sample app lab. Oke, ini kosong ya. Add the following comments to import the required methods. Oke. From Flash import Flash. From Flash import. Duh, emang nggak bisa nih. Import request. Kita mau import dua ini ya. Dua package dari Flash, yaitu Flash dan request. Lalu create instance of the Flash class. Kita membuat suatu kelas ya. Initiate dulu Flash name. M-nya rusak nih.
Double klik ya. Oke, sudah. Next, configure Flash so that when user visits the default page, displays a message of the. Oke. Sekarang kita buat supaya flashnya ini bisa menampilkan IP ketika user visits. Sample.route slash devmin return you are calling me from IP address apa plus request dot remote addr plus untuk n ya. You are calling me from. Ini M-nya rusak kali ini ya. Plus N. Okay. Notice that at sample flash statement, framework such as Flying using routing techniques to refer to application URL. Okay, root directory bound to the main function. When the user goes to localhost root directory, the output of the return statement will be displayed in the browser. Jadi nanti ini akan tertampilkan di user browser. Finally, configure Flash to run the app at. Oke, kita konfigurasi supaya dia di run di dalam host. Maaf. If name apabila sama dengan hop. Hostnya pakai 000 ya, 000. Lalu portnya kita menggunakan port 8080. Close. Done. Now we save this. Control X. Yes. Sample update.py. Coba kita lihat sample app. M ya. Oke, from flash import flash, from flash import request, sample flash name. Devmin return, oke. Return you are calling me from, oke. Done ya guys ya. Kita lanjutkan run. Python 3 sample. Oke. Hup, ada yang tipu? Sample slash route. Harusnya apa? Sample.route ya. Harusnya sample.route. Oke. Kita nano. Harusnya sample.route. Thank you. Langsung ditunjukin ya errornya di mana. Oke. Yes. There. Bentar. Ctrl C dulu. There. Ini salam chat. Nano Python. Nah. Warning, this is development server. Do not use it in production deployment. Oke. Runningnya udah benar. Oke, sudah sesuai juga hasilnya. Verify the server is running. You can verify the server is running in one of the ways. Ada satu dari dua cara. Kita membuka Chrome browser, lalu masuk ke 0008080. Ya, nanti kita dapat outputnya langsung. Oke.
Kita coba, ini sudah run ya. Di sini kita coba cek. Kritik. Aduh. Kita buka manually. Open link. Opening. Tunggu dulu sejenak. Pastikan ini masih record. Oke, aman record. You are calling me from. Oke, sudah. Oh, aduh, ini enternya salah nih. Oke, tapi ini sudah tepat ya. Bagus. Kita Ctrl C quit dulu. Kita nano lagi ya. Ini kayaknya salah. Ini harusnya tidak pakai. Oh, kebalik itu. Ini kebalik ini. Anunya kebalik. Slashnya kebalik. Backslash. Oke, Ctrl X. Yes, save. Enter. Python running. Ini kita refresh. Oke, done. Lancar. Atau kita bisa membuka baru ya. Atau kita langsung aja di sini kali ya. Oh, nggak bisa. Kita buka tab baru. New tab. Tab. Curl. HTTP 0.0.0.0. Kalau ini default portnya adalah 80. Kita harus define dulu. Oke. Dan correct. Si URL, command line URL. Jadi kita membuka URL melalui command line. Oke, sekarang kita balik untuk stop servernya, Ctrl C. Oke. Configure the web app to use website files. In this part, build out the sample web app include index HTML dan CSS. Nah, HTML dan CSS kita buat. Oke. Kita buat dulu. Masuk ke dalam cat template. Kita buat template /index.html. Oops. Kita buat dulu kali ya. Jadi buat belum ya sample app? Belum ya? Dalam templates coba kita ls templates. Sini apa aja nih? Ada index. Oh, sudah ada sih. Apa tipe? Oh ya, tipe. Templates. Oke. Ini sudah ada. You are calling me from request remote._addr. Oke. However, be sure you keep the embedded Python in the This is aspek dinamiknya ada di sini ya. Yang membuat ini suatu website dinamis adalah kita memiliki request remote address dalam situ. Oke, bagus. Ter ya. Cukup. Sekarang kita cat static /style.css. Oke, body background like steel blue. Update the Python code for the sample web app. Kita update sekarang. ls, kita lihat nano sample m nya. Oke, kita update ini, tambahkan from flash import render underscore template. Ini kita masih membuat web app ini dulu ya. Ini masih belum masuk ke bagian kontainer. Nah, returnnya itu kita pakai template. Kita render template. Kita memasukkan index.html ke dalam sini. Jadi tampilannya itu tidak di dalam Python, tapi Pythonnya itu mengambil tampilan dari file lain HTML, yang HTML itu dia merefer ke CSS. Good, oke. Close. Oke, sekarang di run Python 3. Oke.
Kalau di sini masih biasa karena ini comment URL. Oke. Nih dia tampilannya kayak gini. Kalau di sini tampilannya you are calling me from 127. Oke. Ya kalau di sini kan tampilannya memang dia hanya terlihat komen lainnya aja ya. Code yang bagaimana, aspek dinamisnya ada di sini. Ada di sini aja sampai sini. Lalu untuk dari sini tuh baru bisanya dilihat di browser. Dia ada fontnya dan ada backgroundnya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita selesai membuat web app menggunakan Python, HTML, dan CSS. Sekarang kita lanjut. Kita sudah verifikasi bahwa ini sudah berjalan. Sekarang kita membuat bash script untuk membuat dan ngeran Docker container. Ya, jadi sekedar recall Docker image itu suatu apa ya? Docker image itu suatu ibaratnya suatu resep dari sebuah kue. Nantinya itu ada berisi misalnya resep-resep bagaimana cara membuat kue itu apa saja. Misalnya step pertama itu dia ada beli telur, beli tepung, bla bla bla. Nah, di situ nanti akan menghasilkan Docker container. Docker container itu kuenya yang sudah jadi. Nah, misalnya ini suatu pulpen pensil ya. Pulpen pensil ini akan menjadi suatu container namanya, mengcontain suatu pulpen, pensil, penghapus, apa segala macam. Nah, list dari barang ini itu namanya Docker image. Nah, kita membuat Docker image dulu baru membuat Docker kontainernya untuk mendapatkan list dari barang ini. Nah, nanti Docker kontainernya itu kita mendapatkan ada seperti framework juga, tapi beda kita akan mendapatkan dari Docker Hub. Oke, an application can be deployed on a bare metal server. Bisa di deploy di suatu server ya. Atau dalam virtual machine juga. Like you just did in the previous part yang kita lakukan saat ini. It can also be deployed in a containerized solution like Docker. Nah, ini in this part you will create a bash script and add comments to it to complete the following tasks to build and run a Docker container. Jadi kita membuat bash script untuk membuat temporary directories untuk menyimpan web, bla bla bla, dan sampai ke dalam Dockernya itu menggunakan bash script ya. Oke. Sekarang langsung saja kita coba. Ini Ctrl C dulu, kita stop servernya. Sekarang kita membuka sample app. Oke. Dibuka cat nano ya. Nano sample app .sh. Wih, kok kosong? Bentar. Tadi kita sudah membuat itu di mana ya? Kita membuat itu sample app. Ini user input. Oh, itu namanya user input .sh. Oh ya, kita masih kosong ya, betul. Kita membuat ini. And the commands to create a directory with structured name. Oke. Jadi bin bash untuk shebang. Bin bash. Mkdir membuat directory baru. Aduh, M ya. Temporary directory. Membuat directory baru lagi. Temdir. Di dalamnya ada templates untuk HTML dan CSS-nya di dalam static. Oke. Copy the website directories and sample app to the temporary directory. In the sample app, and add the comments to copy the website directory script. Oke. Kita nge-copy ya sample app-nya ke dalam temdir. Temdir lor. Nggak ada ya? Apakah salah tadi?
dir. Oke, benar sih. Sampel app ya. Sampel app.sh, maaf. Oke, bener sih ini Python ya. Bentar. Kita ini sudah nano ya, nano. Open the sample app. Ini sample app sh. Oke, betul. Add the shebang and the comments to create directory structure. Atau di run dulu ya, ini kayaknya di run dulu sih. tmpdir templates. Ini, aduh, tipe mulu. Oke, udah ya. Yes. Kita run dulu kali ya. Dot slash atau bash sih harusnya. Bash langsung ya. Ya, bash. Oke. Ini harusnya masih gak bisa. Kita bash dulu. Bash sample app.sh. Oke. Sekarang copy bisa. Oke. Sekarang copy lagi. Dia nggak bilang sih kalau disuruh ini ya. Disuruh di run. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa memahami konteksnya. Bintang, temporary directory, static templates. Aduh, M ya. Ini titik ini untuk kita merefer ke dalam ya, dalamnya situ. Dalamnya templates di dalam current folder. Oke, sudah. Create a Docker file. In this step, you need enter the necessary base echo commands to the sample app. Okay, file to create a Docker file in the time there. Okay, this Docker file kita akan membuat Docker filenya ya. This is the real deal. You need Python running in the container. So add docker from command to install Python in the container. Okay. Kita memasukkan echo. Kita menulis yang namanya from Python di dalam temdir. Aduh. Temdir docker file. Kita membuat docker file ya yang isinya tulisan yaitu from Python. Oke. Untuk apa? Untuk menjalankan Python in the container. Lalu lagi kita menambahkan run pip install flash. Nah, ini kita yang panah 2 ini untuk menambahkan di bawahnya ya, bukan untuk nge-override. Oke. And then your container will need the website folders and the sample app.py to run the script. So add the docker copy commands to add them to a directory in the docker container. Oke. Oke, sekarang kita echo dot slash static di dalam static. Kita masukkan copy yaitu home my app. Home my app static slash. Saya echo-nya nggak pakai tanda petik ya ini ya. Iya, harus pakai tanda petik nih. Hop. Copy. Temporary directory. Docker file.
Nah, kita menambahkan komen baru lagi yaitu copy.static home my app static yang bertujuan untuk mengcopy website folders dan sampel API. Jadi kita nge-copy dari dalam static masuk ke dalam home my app static. As simple as that sih sebenarnya ya. Nge-copy kita tulis script, kita nge-copy dari dalam static, lalu kita nge-copy dari dalam template. Cuma kesulitannya adalah tombol M di keyboard saya ini rusak. Jadi agak kesulitan nulis M-nya ini. Aduh ya Allah. Templates, oke. Dalam Docker file dan kita sekarang sampel app-nya ini copy. Oke. Aduh. Nah, .py di dalam mana? Di dalam my app. Bentar, sekarang kita cat temdir. Temdir. Docker file. Oke. Oke. Benar? Sekarang use the docker expose. Oke, ya kita harus listen di ya. Pakai port 8080. Tambah lagi echo expose 8080. Kita menggunakan port 8080 supaya dockernya pakai port 8080 ya. Lalu apa lagi? cmd sampel app-nya masih kurang nih, code-nya nih. Ya, seru sih ini. Kita membuat ini ya, bash yang isinya di dalamnya itu kita ngebuat satu-satu, ngesusun satu-satu komen untuk membangun apa ya, membangun ya resepnya istilahnya. Yang nanti kalau di run ya udah langsung jadi gitu web app-nya. Langsung jalan web app-nya, maaf. Oke. Echo copy Python 3 cmd. Kita jalanin. Oh, cmd ini untuk ngeran ya, cmd. Aduh, M-nya astagfirullah. Ngeran Python 3 sample up. Oke, done. Nah, sekarang kita build Docker kontainernya. Kan kita sudah membuat Docker image-nya, sekarang Docker kontainernya. Nah, kita udah ada Docker file, py itu scriptnya, static itu isinya harusnya sudah ada sih ya. Harusnya sudah ada index, oke betul. Templates. Allahu Akbar. Oke, waduh. Static ini harusnya isinya static itu harusnya isinya CSS ya, ininya ya, .css-nya ya, ini kesalahan. Bentar. Ini kesalahan di bash-nya sini ya. Coba kita nano sample app. Mundur dulu. mkdir. Oke, betul. Tadi yang CP-CP itu di mana ya? Nah, ini salah sih ini. Tuh, ini salah ini. Ini harusnya sudah ada otomatis di dalam. Ini salah ini. Ini harusnya sudah ada otomatis ini di dalam di dalam file nano saya ini. Kesalahan berpikir ya. Nah, ini salah ini.
Ini copy betul. Nah, ini yang salah. Set. Astagfirullah. Temdir. Allah. Ini harusnya yang di copy bukan template sih ini. Tapi ya static. Nah, ini kesalahan berpikir ini. Fatal ini ya. Oke, save. Sekarang kita ls dulu. Kita remove dulu nah ya. Apa ya namanya ya? Kita masuk ke dalam template sekali ya. Tadi yang salah static. Ya kita hapus dua-duanya aja lah. Cd static ls rm rm m index.html. Oke. Aduh, cd dot dot cd templates ls rm. Allah m yang nggak bisa dipencet. Oke, udah. cd dot dot bash sample sample file exist. Yaudahlah, kita manualin dulu aja ya. cp nano apa nih? Nih, kita manualin dulu. Paste. Bentar. Oke, sudah langsung ya. Coba kita masuk ke cd. Temdir. ls static ls templates. Oke, bagus. Sudah aman. Maaf. Tadi ada sedikit masalah sedikit kecil, oke. Tadi terakhir kita sampai di build the Docker container ya. Kita sudah masuk ke cd temdir, oke udah. Nih ya, udah ada Docker file, sample up, static templates. Isinya juga udah benar semua. To switch temdir directory and build Docker container. The Docker build command T itu option untuk specify name container. Oke, sekarang kita membuat Docker build. Jadi kalau Docker build doang itu nggak ada nama nama kontainernya ya. Tapi kalau kita strip T itu untuk memasukkan nama kontainernya. Nama kontainernya adalah sample m. Sample app titik untuk di dalam directory ini. Oke. Ini install Pythonnya dulu. Kita nge-build image-nya dulu. Nanti kita run kontainernya. Jadi di sini yang dilakukan adalah ya ini Dockernya sedang nge-run file Python di dalamnya ya. Istilahnya seperti itu ya. Dia yang install Flash, package Flash seperti itu. Saya izin minum. Nih record aman, oke masih record. Alhamdulillah. Oke. Warning. Oke, it's okay. Coba kita lihat apakah ada file baru ya. Saya penasaran. Oke, masih sama ya memang ya. Sekarang kita sudah punya kontainernya. Kita nge-build kontainer yang namanya sample app tadi di dalam sini. Coba saya penasaran di dalam Docker ini ada isinya kah?
Di dalam Docker file ada Docker file. Oke, I don't understand it, but oke, let's go, kita lanjut. Docker run. Nah, T itu specify yang kita mau terminalnya yang dibuat untuk kontainer supaya kita mengakses command line-nya. D itu supaya kontainernya itu nge-run di background dengan ngeprint kontainer ID-nya ketika nge-execute docker pse command. Nah, docker p sedangkan strip p itu untuk nge-publish kontainer internal port untuk ke hostnya. Oke, lanjut. 8080 name sample running. Aduh, M-nya Masya Allah. Name M running. Sample running, sample app. Oke. Seru-seru ini dong nge-specify nama kontainernya ya tadi, jadi tdp name. Jadi T8080 D sample running name p-nya mana ya? td. Oke. Kita add the docker psa command untuk display. Oh, psa ya, jadi untuk menampil. Oh, itu ada ID-nya. Docker ps ini komen untuk ngelis apa saja sih yang berjalan di background. Nah, gitu. Oke. Ada satu kontainer berjalan dengan image-nya bernama sample app. Komennya tadi bla bla bla. Created 14 seconds ago, ports bla bla bla, names-nya sample running. Oke, gacor banget. Save your best script. Oh, astagfirullah. Kita di dalam bash-nya. Oke, nano. Gak ada yang bilang nih tadi ya. Sample strip up.sh. Oke, tadi di mana ya? cd dot ya. Nah, ini kita buat M ya. Nah, ini kita ditambahkan ternyata disuruhnya ya. Tambahkan docker run. Oh, jadi langsung. Oh, jadi benar-benar langsung ya. Kita nge-run bash command-nya itu langsung mereka menjalankan dari awal sampai akhir gitu. Name sample run. Oh, ini udah ada semua sih, ya. Ya memang karena sudah ada ya sudah gitu. Kita sudah ngejalanin sih tadi ya. Investigate the running. Okay, the creation of temporary directories is not shown in the output for the script. You could add echo comment to print out message. Oke, nggak perlu sih sebenarnya. Atau perlu ya? Ya kita lanjutkan saja ya. Kita disuruh echo untuk bahwasannya ya message-nya ini successfully created. Kalau oh ya ini udah sukses gitu, udah berjalan. ls tem ini jadi kita udah punya image sama container. ls masuk ke tem. Aduh. Cat. Sample app.sh. Temdir, masuk ke dalam temdir lalu docker file. Oke, udah, langsung aja cat temdir. Sama nggak ya? cmd. Oke, sama sih. Notice open this file to see final form without the echo command. Oh, ya udah. Oke. Kita tambahkan docker psa untuk mengecek apa saja yang berjalan di dalam running.txt.
Aduh. Nanti kita ngerunning.txt-nya ya, running.txt-nya. Curl http 172.1701.80. Oke, udah bener sih. By default, the Docker use IPv. Oh, itu defaultnya. Defaultnya untuk Docker. Nah, ini 127. Oke. Benar ya, IP address kita 127, di Docker juga bilang 127 bla 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 itu. Access and explore the running container, alias kita nge-akses kuenya yang sudah jadi. Enter the Docker exec strip it command specifying the name of the running container. Oke. Kita nge-akses Docker yang sudah berjalan. Kalau kita lihat Docker PSA itu udah ada yang berjalan satu. Kita Docker exec strip it. Sample running. Oh, oke. List to argument. Ya, sabar. Ya. Bin bash. Oke. Ini ID-nya ya, ID yang berjalan. Sekarang kita di dalam sample running ini. Kita udah di dalam kontainernya yang bernama sample running, ini ID-nya. Oke. Kita lihat isinya apa aja. Oke. Itu isinya banyak. Recall that in your bash script, you added comments in the Docker file to copy your app directories. Oh. Jadi kita nge-copy directories yang ada di yang ada di home my app. Ya, ini banyak sekali ya. Kita coba masuk ke dalam home. Astagfirullah. Nah, itu ada my app. Kita masuk ya. ls home/my app. Harusnya ada. Nah, ini intinya ada di sini. Aplikasinya ada di situ. Oke. Udah sih, seperti itu aja. Ini kita ngecek di dalam Dockernya ada apa aja sih. Basically itu ya. Sekarang kita nge-stop Docker kontainernya. Nah, ini simple. Tinggal tulis Docker stop. Stop apa? Cuma ada satu, sample running. Nah, habis itu kita cek apa Docker container yang berjalan di background. Menggunakan Docker PSA. Oh, ini exited few seconds ago. Oke. Sekarang kita stop. Itu nyuruh start. Oke, udah kita ikutin aja. Lalu kita cek up. Kita cek up for second. Kita cek up for second. Sekarang kita stop. Stopnya agak lama ya. Entah kenapa. Berarti ini akan tetap menampilkan seluruh kontainer ID-nya, namun ya untuk PSA ya menampilkan seluruhnya walaupun exit atau enggak gitu ya. Oke. Sekarang kita remove. Kalau kita remove baru nggak ketemu. Nah, baru nggak ada. Kosong, tidak ada yang berjalan. Baik. Seperti itu adalah tutorial dari saya mengenai menjalankan Docker ini ya. Ini bagi saya adalah materi yang sangat menarik. Semoga ini akan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.